Politeknik Negeri Sriwijaya yang berada di Kota Palembang resmi dibuka pada tahun 1982, yang pada saat ini memiliki 9 jurusan dan 25 program studi. Salah satunya adalah jurusan Teknik Sipil yang merupakan salah satu jurusan tertua yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya. Dan di jurusan Teknik Sipil terdapat salah satu mata kuliah yaitu AMDAL atau Analisis Dampak Lingkungan. AMDAL adalah singkatan dari Analisis Dampak Lingkungan, yang mana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan atau yang biasa disebut dengan AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha atau kegiatan yang telah direncanakan untuk dipergunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan dalam suatu usaha atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha serta persetujuan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Banyaknya pembangunan di berbagai wilayah pada suatu negara sudah tidak dapat kita hindari karena untuk kemajuan dan perkembangan negara itu sendiri. Oleh karena itu sangat diperlukannya pemahaman tentang analisis dampak lingkungan karena untuk mencegah terjadinya kerusakan pada lingkungan tersebut. Dengan adanya AMDAL ini diharapkan masalah yang terdapat pada lingkungan dapat diatasi dengan baik, bahkan dicari solusi yang tepat dan dapat mencegah agar dapat terhadap lingkungan tersebut tidak terulang kembali. Ada pembahasan yang kami bahas ini adalah tentang analisis dampak lingkungan di bidang hubungan, yaitu di dermaga Raudas Gili. Kota Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah sekitar 400 km persegi. Kota Palembang sendiri khas dengan sebutan Kota Pempek, dan Kota Palembang juga memiliki ikon yang sangat terkenal, yaitu Jembatan Ampera. Pada kesempatan kali ini, kami akan menganalisis dampak lingkungan pada dermaga 16 Ilir yang berada di bawah Jembatan Ampera itu sendiri. Dermaga 16 Ilir merupakan dermaga yang terletak di tepi Sungai Musi dan merupakan salah satu dermaga utama yang menjadi nadi perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan. Dari dermaga ini, warga yang tinggal di beberapa kabupaten yang melintasi Sungai Musi berbelanja kebutuhan sehari-hari di Pasar 16 Ilir. Tidak hanya kebutuhan pokok seperti beras, mie instan, hingga sabun mandi yang dibeli dan diangkut ke perahu. Berbagai barang lain dari semen, kasur, hingga sepeda motor juga dimuat di kapal tersebut. Seluruh barang belanjaan tersebut ditumpuk di dalam perahu, sehingga ruangan tersebut menyerupai gudang penimbunan sembako. Kalau kakak, aku sopir tadi, ketek tadi. yang ke mana tadi Tojo Ulu? Tojo kemana be? Ya, kemana be? Ya, tarifnya berapa Pak? 5.000. 5.000, rata 5.000, rata. Nyebrang baik, kan jauh-jauh lebih mahal lagi. Oh. Nah, ini kan dermaga baru, Pak. Yang lama ini? Aku baru turun. Karena setahunan ini. Ya, maksudnya yang sebelumnya kan ada juga tuh, bukan saya ini kan. Oh. Nah, lemak yang lama apa yang baru ini? Lemak lah loh, asal ada Lemak pelapor. galau. Kalau Oh. nggak kasih tempat kami parkir baru tak lemak. Lebih rame mana? Yang lama apa yang baru ini, Pak? Sama Be? Bang penumpang kami ketek nggak kata lemak dan tidak nih. Oh. Beratur. Kadang-kadang ramai, kadang-kadang sepi. Tapi lebih rame uang yang apa? Penumpang apa nitip barang kayak itu? Kami tak pernah nitip barang, kami ikut penumpang. Penumpang berarti, Pak. Sepi ini ada Iya. baik, nitip barang. Terus kalau yang dari jalur tuh biasanya Speedboat itu. fatboat. Yo, kayak kuning itu loh. Ini lah sopirnya, kuning itu. Oh. Jalur itu makanan jalur. Gak lama Bapak ini Aku. nyopir ketek. Bapak, kakak, Ini lah. sama juga. Iya kakak, Pak. Dek sano, dek jangan takut terus. Iya. Masuk kalau. Aman dah kak, naik ketek nih sebenarnya. Aman. Aman ya. Lagi tidak pasang berarti. Walaupun mau pasang. Pasang juga tetap aman berarti. Ketek ini pelan, tidak cepat kayak speed kan cepat. Jadi rawan kecelakaan lebih dia terjatuh. Oh, berarti kalau tapi uang tuh kalau jauh lebih milih pakai sepeda berarti kan? Cepatnya.
Itu biasanya penumpang nih Pak, kalau tidak buang sampah dari ketek, buang sungai, itu tidak pernah. Ya penumpang nggak juga buang sampah dari sungai di ketek, nah kok tengok lah kotor Ya, sampah kan sih. lo kan. Oh, Jadi kita tidak ada mau fokus ke dari ketek, penumpang buang ke bawah. iya. Itu best sih Pak, makasih Pak ya. Yo. Kak, makasih. Sudah jualan sini Bu? 6 tahunan nih. Cak mana Bu ini kondisi yang dulu kan COVID. Nah dengan sekarang ini cak mana, ada perubahan nggak? Ada perubahan sekarang Jadi, ya. masih sekarang ada Itu. ya Kurang loh jadi Pak. Itu dampaknya jadi Pak. sekarang agak lumayan tapi tidak sepenuhnya tapi lumayan lah. Ini dermaga ini baru apa lama Bu? Fasilitas di sini ada apa Bu? Ini kan Toilet ya Pak. iya Oh, itu ruang tunggunya mana di situ ya? itu bukan Oh bukan ya? itu kagak nak dibangun. Ini dermaganya ini rame oleh pengunjung nak nyebrang apa untuk barang Bu? Untuk yang penumpang khusus penumpang dari jalur baik Oh, tapi penumpang sekarang ya. lagi sepi penumpangnya karena dampak yang apa minyak ini naik jadi penumpangnya takut ini bila kata dekat itu ini jalur aja ini harap ke penumpang ini kalau penumpang rame ya rame yang belanja kalau lagi sepi sepi. Ini Bu, jam operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Jam 8 Mulai jam 8 ya sampai jam oh, jam itu. Itu sudah nak sepi kan iya. habis Jadi ini ramenya tuh waktu kapan Bu? Pagi apa siang apa? siang lah sekitar jam 10. Oh itu lagi ramenya nih aneh. Ibu sebelumnya dengan ibu siapa? Ibu Leni, Bu. Nah, nak nanya Bu, ini nak balik ke mana Bu? Ke mana Bu? Ke Upang Induk Upang Induk di mana itu Bu? di Jalan Sebat. Oh jalur. Ibu berarti tiap bulan Bu ke sini nih? Iya. Tiap bulan. Cak mana Bu dermaga sini nih fasilitasnya? Bagus. Bagus Bu. Ibu pernah ke dermaga yang lama enggak Bu? Yang Cak mana Bu dengan dermaga yang sekarang? Dermaga yang lama tuh? Sama Bu. Untuk kalau pernah enggak Bu? Ibu tuh ada sampah-sampah cak itu? Oh belum. Bapak di sini sebagai apa Pak? Speed. Sopir speed. Lah berapa lama Pak? Lama. Jadi sopir speed? Lama. 10 tahunan. 10 tahunan Pak Sampah-sampah di sungai ini Pak. Banyak tak kalau uang yang di sungai misalnya nyebrang tuh buang sampah penumpang. Banyak. Banyak ya Pak. Cak mana Pak bedanya dermaga yang sekarang nih dengan dermaga yang sebelumnya Pak? Masih lama ini lagi. Sebelum ini Pak Dulu kan agak terkacir. kocar-kacir. Bagus ini, bagus sana. Oh berarti ini lebih tertata cak itu Iya. Pak Teratur jadi ada seperti sana. Untuk aksesnya nih Pak cak mana Pak? Aman enggak Pak kira-kira di sini? Aman. Ini kan ada keamanan. Untuk jalan-jalannya juga aman Pak Kalau sama pandemik dengan yang sekarang ini ada dapat perubahan Pak. Yang pandemik ada terdampak ya di dermaga sekarang. Jauh berubahnya. Sekarang ini lama membaik ya Pak. Pengunjung tuh banyak yang pengunjung ini apa itu pengunjung atau banyak yang Pak barang Banyak barang penumpang apa barang Pak? Banyak. kadang-kadang penumpang, kadang barang. Banyak kan ini kan banyak naik mobil kan sekarang. Jam operasionalnya nih Pak biasanya jam padat ini jam berapa Pak? Pagi. 9. Cak mana Pak kira-kira ada saran enggak untuk dermaga ini ke depannya? Dulu maksudnya? Saran cak apa jalannya dibagus lagi atau dibersih lagi atau cak mana Pak? Kadang-kadang kayak ini lah bangun. Kadang rusak kayak ini. Arti dari segi bangunannya Pak amat tapi Pak.
Dapat mungkin itu Pak ya. Ya. Makasih Pak. Berdasarkan survei yang telah kami lakukan, didapatkan beberapa kesimpulan analisis mengenai dampak lingkungan bidang perhubungan dermaga 16 Ilir Palembang. Kami sepakat bahwa dengan adanya AMDAL dari pembangunan dermaga sangatlah penting. Hal tersebut dapat dilihat dari lingkup dan tujuan dibangunnya dermaga itu sendiri, yaitu memperancar perekonomian masyarakat, salah satunya mempercepat pengangkutan barang dari pasar membalas ke atas kapal tongkang, dan untuk mengembangkan rekreasi di daerah komersial. Sayangnya, pada survei yang telah kami lakukan, masih terlihat lumayan banyak sampah yang ada di pinggiran sungai, tempat parkirnya ketek dan speedboat. Berdasarkan dari hasil wawancara beberapa narasumber, dikatakan bahwa memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan dermaga. Akan tetapi, di sekitaran dermaga masih terlihat kotor dan juga minimnya fasilitas kotak sampah, sehingga membuat pengunjung ataupun orang-orang sekitaran dermaga membuang sampah sembarangan atau bahkan langsung ke sungai. Secara keseluruhan, pendapat tentang analisis dampak lingkungan pada dermaga 16 Ilir sudah sangat baik, akan tetapi harus tetap meningkatkan fasilitas-fasilitas untuk kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.